Raka, seorang polisi muda yang keras kepala dan bangga akan jabatannya, dikenal sebagai aparat tanpa celah, teguh dalam aturan, tajam dalam keputusan, dan tak pernah goyah menghadapi tekanan. Namun di balik prestasinya, Raka menyimpan luka batin. Masa kecil penuh penderitaan yang coba ia lupakan, termasuk sosok ibunya, Bu Sri, wanita tua yang rela kelaparan demi pendidikan anak semata wayangnya. Saat sebuah operasi penggusuran kawasan liar dilakukan, Raka memimpin langsung. Tanpa sadar, ia memerintahkan penghancuran rumah satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Video viral yang merekam jeritan Bu Sri membuka tabir luka lama dan menjatuhkan citra Raka. Dihantui rasa bersalah dan tekanan publik, Raka pun menjalani perjalanan batin. Dari aparat yang dihormati menjadi manusia yang dihantui dosa. Ini bukan sekadar kisah tentang kejatuhan, melainkan tentang penyesalan yang datang ketika semua sudah terlambat. Seragam ini selalu rapi setiap pagi. Kancing terpasang sempurna, lambang di dada kiri berkilau seperti perak yang baru dipoles. Setiap helai benangnya terasa seperti pengingat, aku bukan orang biasa. Aku Raka, dan aku sudah sejauh ini dengan segala luka yang kututupi rapat-rapat. Aku berdiri di depan cermin di sudut ruangan. Cermin panjang dengan bingkai kayu tua yang seharusnya kuganti sejak 2 bulan lalu. Tapi aku tak pernah benar-benar menatapnya. Aku hanya memperbaiki dasi, merapikan, kerah lalu pergi. Aku tak butuh melihat wajahku terlalu lama, terlalu banyak bayangan masa lalu yang mungkin ikut muncul dari sana. Raka, rapat dimulai 10 menit lagi. Suara Sekar, sekretarisku, terdengar dari balik pintu yang dibiarkan setengah terbuka. Aku mengangguk tanpa menoleh. Sebentar, aku menyusul. Langkah Sekar perlahan menjauh. Hening kembali memenuhi ruangan. Kantor ini luas. Jendelanya tinggi dengan tirai kelabu. Dan aroma kopi dari mesin di pojok ruangan masih menggantung di udara. Sebagian orang menganggap ini ruang kerja impian. Tapi buatku, ini benteng. Tempat aku menghindar dari kehidupan di luar. Tangan kananku bergerak otomatis, menyentuh lencana kecil di dada. Kapten Raka Prasetya. Usia 32 tahun. Pangkat naik 2 tahun lalu. Tercepat di angkatan. Tapi tak banyak yang tahu. Aku tidak mengejar pangkat. Aku cuma berlari menjauh. Pujian itu datang tiap kali aku muncul. Kapten Raka, Anda luar. Biasa. Pak Raka, kami sangat beruntung punya Anda. Disiplin Bapak patut jadi contoh. Aku hanya mengangguk, memberikan senyum seperlunya. Bagiku, pujian bukan apa-apa. Mereka tak tahu bahwa setiap pagi aku bertarung dulu dengan bayangan di cermin. Bayangan anak kecil dengan wajah kotor, tangan gemetar karena lapar, dan mata memohon untuk tidak dibentak lagi. Itu dulu, ketika ibu masih ada. Kapten, maaf. Suara Sekar kembali memecah lamunanku. Kali ini ia berdiri di ambang pintu, sedikit ragu. Jenderal sudah duduk di ruang rapat. Saya diminta menjemput Bapak secara langsung. Aku menarik napas panjang dan mengangguk. Oke, kita jalan. Aku berjalan mengikuti Sekar. Setiap langkahku di koridor sepi ini terasa berat, seperti sepatu, bot yang kupakai menyimpan batu di dalamnya. Bukan karena rapatnya, tapi karena hari ini, di luar kantor ini, tanggal di kalender punya arti lain. Hari ulang tahun Ibu. Entah kenapa, setiap tanggal ini, cermin di ruanganku terasa makin menyilaukan. Ruang rapat tampak formal seperti biasa. Dindingnya dihiasi foto-foto para perwira, beberapa di antaranya pernah menjadi mentorku. Jenderal Andika sudah duduk di tengah, dengan tatapan tajam seperti biasa. Raka, sapa beliau saat aku masuk. Tepat waktu seperti biasa. Siap, Jenderal, jawabku singkat sambil duduk. Rapat dimulai. Isinya pembahasan standar, rencana pengawasan daerah, evaluasi pelatihan, laporan kesatuan. Aku menjawab dengan data, tanpa ragu, tanpa salah. Semuanya rapi seperti seragamku. Tapi pikiranku tetap melayang. Aku ingat malam itu, 22 tahun lalu. Aku masih 10 tahun, duduk di beranda rumah dengan perut kosong. Ibu baru saja membanting piring setelah berteriak padaku karena tak bisa
membayar utang warung. "Raka, kamu anak laki-laki. Jangan cengeng. Hidup itu keras, tahu?" Katanya dengan suara parau. Tangannya gemetar menahan emosi. Tapi malam itu juga aku melihat air mata di pipinya. Ibu menangis, pelan, sambil menyapu pecahan piring. Aku tidak pernah tahu alasan pastinya kenapa dia jadi seperti itu. Tapi malam itu juga aku berjanji, aku akan keluar dari hidup semacam itu, dengan atau tanpa ibu. Setelah ibu pergi dari rumah, atau bisa dibilang aku yang pergi dan tak pernah kembali, aku membangun semuanya dari nol. Sekolah militer, pelatihan tanpa henti, disiplin tanpa kompromi, sampai aku jadi seperti sekarang. Tapi meski tubuhku kini berdiri tegak, dan suara langkahku disegani, ada satu bagian dari diriku yang masih seperti anak kecil di beranda itu. Lapar. Bukan pada makanan, tapi pada jawaban. "Kapten Raka, tanggapan Anda untuk rencana pengiriman tim ke Poso?" Suara jenderal membuyarkan lamunanku. Aku langsung duduk tegak. "Saya siap memimpin tim, Jenderal. Kami bisa berangkat dalam 2 hari. Jenderal mengangguk puas. "Itu yang saya suka dari Anda. Tegas, siap, dan tidak banyak alasan." Rapat selesai sejam kemudian. Saat yang lain keluar, aku kembali ke ruangan dan menyalakan komputer. Tapi sebelum jari-jariku menyentuh keyboard, mataku kembali tertarik ke arah cermin. Aku melangkah pelan mendekat. Untuk pertama kalinya, aku biarkan diriku benar-benar menatap bayangan itu. Garis wajahku mirip ibu. Dulu aku membenci kenyataan itu. Tapi sekarang, aku tak tahu lagi. Kupandangi diriku sendiri selama beberapa detik. Lalu kutanya dalam hati, "Ibu, kamu masih hidup kan? Dimanapun kamu sekarang, kamu tahu anakmu sudah sejauh ini?" Tiba-tiba, Sekar mengetuk pintu lagi. Tapi, kalimat ini tahu ada amplop di tangannya. Ini dikirimkan seseorang. Tidak ada nama pengirim. Tapi saya diminta memberikannya langsung ke Bapak. Aku mengambil amplop itu. Kertasnya kusam, seperti sudah lama disimpan. Saat kubuka, jantungku serasa berhenti. Di dalamnya hanya selembar kertas kecil. Tulisan tangan yang masih aku hafal. "Raka, kamu baik-baik saja? Maaf kalau ibu salah. Tapi kamu harus tahu sesuatu. Datanglah ke alamat ini." Di bawah tulisan itu, tertera alamat di sebuah desa yang bahkan belum pernah kudengar. Tapi aku tahu, ini bukan kebetulan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa gemetar. Bukan karena takut, tapi karena cermin di ruanganku akhirnya memantulkan sesuatu yang berbeda. Masa lalu yang menunggu disambung kembali. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, aku sudah duduk di balik meja kerja. Jas dinas selalu tergantung rapi di balik pintu. Sepatu hitam licin mengilap, dan rambut tersisir sempurna. Ada semacam kebanggaan tersendiri saat melihat para staf mengangguk penuh hormat saat aku lewat. Mereka menyapaku dengan suara yang dibuat sedemikian rupa, berwibawa tapi sopan. Dan aku hanya mengangguk singkat, cukup untuk menunjukkan kalau aku memperhatikan tapi tak perlu repot membalas terlalu hangat. Itulah yang kupelajari selama bertahun-tahun. Jika ingin dihormati, jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu banyak tersenyum. Tunjukkan bahwa kamu berbeda. Mobil dinasku, SUV hitam dengan pelat nomor khusus, selalu terparkir di tempat terbaik. Penjaga gedung sudah hafal mobil itu, dan tanpa diminta mereka membuka portal sambil menunduk. Setiap sore, ketika aku keluar dari kantor, tak jarang ada wartawan dari media online atau majalah institusi yang pura-pura kebetulan lewat. Mereka berharap aku melontarkan 1-2 kalimat agar bisa dijadikan headline besok pagi. Kesan Anda tentang reformasi birokrasi, Pak Raka? Bisa kasih komentar tentang capaian tahun ini, Pak? Aku hanya menatap mereka sebentar. 1, senyum tipis, anggukan kecil, lalu berjalan melewati mereka. Itu saja cukup untuk jadi bahan berita 2 paragraf. Aku tahu betul, banyak yang ingin jadi aku. Di usia 30-an, aku sudah menjabat kepala divisi strategis. Namaku masuk daftar pejabat muda inspiratif, versi salah satu portal nasional, dan apartemen tempat aku tinggal
Lantai 23, jendela menghadap langsung ke taman kota, lengkap dengan balkon kecil untuk duduk menyeruput kopi di pagi hari. Bangga bisa kerja bareng Pak Raka, ujar Dimas, salah satu staf muda, sambil tersenyum lebar saat kami bertemu di pantry. Aku menoleh sebentar. Kerja yang bagus, itu saja. Ia tertawa kecil, tampak gugup. Siap, Pak. Tapi di balik itu semua, aku sadar satu hal. Kekaguman orang hanya akan bertahan selama kau tetap berada di atas. Begitu kau tergelincir sedikit saja, mereka akan menontonmu jatuh seperti tontonan gratis. Sore itu, setelah rapat panjang dengan para direktur, aku berdiri sebentar di depan lift, menatap pantulan diriku di dinding logam. Kemeja putihku masih rapi, dasi sedikit longgar, dan mata itu yang selalu terlihat lelah meski tidurku cukup. Pak Raka. Suara itu membuatku menoleh. Nadia, sekretaris direktur, menghampiriku sambil membawa 2 berkas. Ini berkas untuk evaluasi bulanan. Harusnya ke bagian keuangan, tapi Pak Dedi minta langsung Bapak yang cek. Aku mengangguk, lalu mengambilnya. Baik, nanti saya lihat. Sebelum dia pergi, dia sempat bertanya dengan ragu, "Maaf, Pak, boleh tanya sesuatu?" Aku menatapnya, menunggu. "Bapak punya keluarga? Maksud saya, sering ada acara keluarga atau semacamnya?" Aku terdiam. Pertanyaan sederhana, tapi menyentuh bagian yang selama ini kuanggap sudah mati rasa. "Sudah, tak ada," jawabku singkat. "Oh," Nadia terlihat agak kikuk. "Maaf, Pak, saya nggak bermaksud. Tidak apa-apa." Aku memotongnya. "Cuman memang sudah tak ada." Nadia mengangguk cepat lalu berlalu. Aku masuk lift, menatap angka-angka yang menyala naik turun, lalu menatap lagi pantulan wajahku. Sudah tak ada, gumamku pelan, seolah ingin meyakinkan diri sendiri. Jauh dari gedung mewah tempatku bekerja, di pinggiran kota yang bahkan tak masuk dalam radius peta apartemenku, ada sebuah gang kecil yang tak pernah kusambangi lagi sejak belasan tahun lalu. Di sanalah seseorang yang kusebut sudah tak ada, masih bertahan hidup. Bu Sri wanita itu setiap hari keluar rumah pukul 5 pagi, membawa ember besar dan deterjen murah, menyusuri gang demi gang untuk mencuci pakaian tetangga. Ia tak pernah mengeluh meski jari-jarinya sudah kasar, kulit tangannya pecah-pecah, dan lututnya sering gemetar karena terlalu lama jongkok. "Bu Sri, nanti cuci baju saya ya. Jemurnya jangan dekat comberan kayak kemarin," teriak seorang ibu rumah tangga dari seberang jalan. "Iya, Bu. Maaf ya kemarin hujan jadi saya buru-buru," jawab Bu Sri sambil tersenyum kecil. Ia tak pernah membantah, tak pernah menjawab keras. Di dalam dompet plastik kecil yang selalu ia simpan di saku rok lusuhnya, ada selembar foto anak laki-laki memakai seragam putih biru, tersenyum cerah sambil memegang piala. Itulah aku, Raka kecil. Sudah lebih dari 15 tahun aku tak pernah pulang, tak pernah menengok, tak pernah bertanya. Bahkan saat aku mulai punya uang, punya jabatan, punya mobil, tidak pernah sedikit pun terlintas untuk mencari tahu apakah ibu itu masih hidup. Sementara, aku menikmati makan malam di restoran atap bersama seorang kolega dari kementerian lain, memesan daging impor dan anggur merah. Bu Sri duduk di teras rumah kayunya, makan nasi sisa pagi dengan garam dan irisan cabai rawit. Tangannya gemetar saat merobek kantong plastik deterjen. "Bu, boleh saya bantu jemur?" tanya seorang anak tetangga yang biasa lewat tiap sore. "Wah, boleh banget Rini, tapi jangan deket got ya, baju orang nanti bisa marah." Anak kecil itu tersenyum dan membantu. Bu Sri memandangi jemuran yang perlahan bergoyang tertiup angin. "Hari ini belum juga pulang ya?" tanya Rini polos. Bu Sri tak menjawab. Ia hanya mengelus dompet plastiknya di saku. "Dia sibuk, Nak. Sibuk jadi orang hebat." Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, memandang lampu-lampu kota yang gemerlap. Ada segelas kopi di tangan, dan berkas-berkas kerja di pangkuan. Tapi pikiranku entah kenapa melayang. Aku teringat sepotong bayangan lama. Seorang wanita dengan tubuh kurus membawakanku bekal ke sekolah, wajahnya pucat karena kelelahan, tapi tetap tersenyum.
"Raka, makan ya. Nanti jangan jajan. Aku dulu sering malu. Teman-temanku dijemput mobil, sedangkan aku hanya diantar jalan kaki. Kadang aku pura-pura tak kenal kalau ibu datang ke gerbang sekolah. Dan malam ini, entah kenapa, semua kenangan itu kembali. Ponselku berdering. Dimas. Pak, maaf ganggu malam-malam. Tadi ada undangan wawancara eksklusif dari TV nasional. Mereka mau highlight soal perjalanan sukses Bapak. Saya sudah bilang masih dikonfirmasi. Aku terdiam sebentar. Bilang saja, belum waktunya, jawabku pelan. Siap, Pak. Setelah telepon ditutup, aku berdiri, masuk ke dalam, lalu membuka lemari tua di sudut ruangan. Di sana, ada satu kotak kecil yang sudah lama tak kusentuh. Isinya, kertas-kertas lama, ijazah SD, dan satu foto. Aku bersama seorang wanita paruh baya. Aku masih kecil waktu itu, digendong, wajahku kotor, tapi tertawa lepas. Aku duduk lama malam itu, memandang foto itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan bangga, tapi kosong. Dan dalam hati, aku bertanya, "Apa kabar, Bu?" Hari itu aku berdiri di atas podium kecil, memandang lapangan luas yang sudah dipenuhi para pejabat kota, petugas, dan beberapa wartawan. Wajah mereka penuh antusiasme, siap mendukung apapun yang aku sampaikan. Beberapa rekan kerja saling berbisik, memberi pujian tentang betapa tepatnya aku memimpin. Aku hanya mengangguk, fokus pada apa yang harus aku katakan. Operasi ini adalah langkah tegas untuk menciptakan kota yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih rapi, ucapku dengan suara lantang, memastikan setiap kata terdengar jelas. Kami tidak akan memberi toleransi pada kawasan liar yang mengganggu estetika dan ketertiban umum. Semua harus tertata rapi. Ini adalah keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang. Aku berhenti sejenak, menatap mata mereka satu persatu, memastikan mereka paham bahwa aku serius. Tugas kita adalah menata kota ini, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Tidak ada kompromi, semua harus bersih, lanjutku. Beberapa dari mereka mengangguk setuju, tampak puas dengan penjelasanku. Aku bisa merasakan bahwa ini adalah momen penting, sebuah langkah yang akan mempertegas citraku sebagai pemimpin yang tegas dan tanpa ampun. Semua hal yang mengganggu ketertiban kota harus dibersihkan, tanpa kecuali. Aku sudah mempersiapkan segalanya dengan rencana yang ketat. Namun, di balik semua pujian dan sorak-sorai, di dalam diriku, ada perasaan yang tak bisa kubendung. Perasaan yang datang begitu tiba-tiba dan tak bisa aku hindari. Aku tahu bahwa operasi kali ini bukan hanya sekadar penertiban. Ada sesuatu yang lebih pribadi yang melibatkan masa laluku. Beberapa jam setelah briefing tersebut, aku menatap berkas-berkas di meja kerjaku, membayangkan bagaimana operasi ini akan berlangsung. Semua sudah dipersiapkan dengan baik, dari alur penggusuran hingga relokasi penduduk yang terkena dampak. Tidak ada yang terlewat. Semua tertata rapi dalam dokumen, siap untuk dilaksanakan. Tapi, ketika aku memandangi satu berkas yang tergeletak di sudut meja, berkas penggusuran kawasan kumuh yang mencakup tanah tempat Bu Sri tinggal, aku merasakan sesuatu yang berat di dadaku. Beberapa hari yang lalu, saat timku mengirimkan surat peringatan untuk penggusuran, aku tahu kawasan itu adalah tempat yang tinggal banyak orang miskin, tempat yang dulu pernah aku kenal dengan sangat baik. Di dalam berkas itu, ada nama yang tak asing, Bu Sri, ibuku. Pak Raka, ada panggilan dari kepala dinas. Suara sekretarisku, Nadia, memecah lamunanku. Katanya ada yang ingin segera membahas persiapan akhir operasi besok. Aku mengangguk, menarik napas panjang, lalu menekan tombol di telepon. Sementara itu, perasaanku semakin kacau. Bisakah aku menahan diri? Bisakah aku tetap menjadi Raka yang tegas, seperti yang mereka harapkan? Pagi-pagi, sekali tim alat berat sudah mulai berbaris di depan kawasan yang akan dibersihkan. Aku berdiri di depan mereka, memegang mic, memantau semua gerakan. Para petugas mempersiapkan barikade dan memulai langkah-langkah persiapan. Mereka sudah paham apa yang harus dilakukan. Tapi Pak, bagaimana dengan warga yang masih ada di sini?
Seorang petugas bertanya dengan sedikit ragu, memandang ke arah kawasan kumuh di belakangku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tugas kita adalah menegakkan aturan, bukan memikirkan siapa yang tinggal di sini. Tidak ada kompromi. Mereka terdiam, lalu kembali bekerja. Tak jauh dari situ, aku bisa melihat beberapa warga mulai berkumpul, menatap ketakutan. Wajah-wajah. Mereka murung, bingung, seolah mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sudah diberitahu, tentu saja, tapi kenyataan selalu datang lebih keras daripada peringatan. Aku melangkah menuju area yang lebih dekat dengan gubuk-gubuk reot, dan saat aku sampai di sana, mataku menangkap sesosok wanita yang tampaknya sudah cukup tua, dengan wajah yang penuh kerut, mengenakan rok lusuh, dan tangan yang tampak lelah. Aku mengenalinya dengan jelas, meski kami sudah lama tak berjumpa. Bu, Sri, ia berdiri di depan rumah kecilnya, memandang alat berat yang siap menghancurkan semuanya. Di tangan kirinya, ia memegang sebuah kantong plastik kecil, dompet yang selalu ia bawa kemana-mana. Aku tahu apa yang ada di dalamnya. Foto kecilku, satu-satunya yang masih ia simpan. Bu Sri, aku memanggilnya dengan suara pelan, hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk persiapan. Ia menoleh, dan aku melihat matanya yang sudah mulai berair. Namun, ia tetap tersenyum, senyum yang penuh pengharapan. Raka, kamu sudah datang. Aku terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini padanya? Aku tak bisa mengungkapkan bahwa aku yang sekarang sudah jauh berbeda. Aku yang dulu, yang masih sering mengantar makanan ke rumahnya, sudah tidak ada lagi. Maaf, Bu. Ini sudah keputusan yang harus diambil. Kawasan ini memang harus dibersihkan, kataku dengan suara yang sedikit bergetar, meski aku berusaha keras untuk tetap terdengar tegas. Ia menunduk, menatap tanah di bawahnya. Aku tahu, Raka. Aku tahu kamu sudah besar sekarang, dan kamu harus lakukan yang terbaik. Tapi, tolong, jangan biarkan rumah ini hancur. Ada sesuatu dalam kata-kata Bu Sri yang menghentak hatiku. Ia masih berharap bahwa aku, anaknya yang dulu, yang selalu ia jaga, yang selalu ia cintai, akan datang untuk membantunya. Namun kenyataannya, aku malah berdiri di hadapannya sebagai seseorang yang bertugas untuk menghancurkan apa yang pernah kita miliki. Aku tidak bisa, Bu. Ini bukan lagi keputusan saya. Suaraku hampir tak terdengar. Bu Sri terdiam lama, lalu mengangguk. Aku mengerti, Raka. Tapi tolong, ingat, suatu saat kamu pasti tahu apa yang benar. Ketika alat berat mulai bergerak, menghancurkan rumah-rumah kecil itu, aku merasa seperti terjebak di dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, aku adalah pemimpin yang harus menegakkan aturan, tapi di sisi lain, aku adalah anak yang menghancurkan kehidupan ibunya sendiri. Aku melihat Bu Sri pergi, perlahan, tanpa berkata apa-apa lagi. Ia berjalan menjauh dari alat berat, menuju tempat yang tak ku ketahui, meninggalkan semua yang pernah ia kenal. Malam itu, aku duduk di meja kerjaku, menatap kosong keluar jendela, kota yang terang benderang, penuh dengan kehidupan yang tampaknya begitu jauh dari diriku. Semua yang ada di luar sana, pujian, jabatan, penghargaan, tak ada artinya jika hati ini kosong. Aku tahu, aku baru saja menghancurkan sesuatu yang lebih penting dari segala yang aku miliki. Hari itu, udara terasa begitu panas. Matahari yang seakan memanah dari atas, menyinari jalan-jalan kota yang sudah dipenuhi oleh alat berat, truk pengangkut barang, dan petugas yang siap bekerja. Aku berdiri di dalam mobil dinas, mengamati dari kejauhan, memegang walkie-talkie dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Aku tahu ini adalah tugas yang harus aku jalankan. Tapi, entah mengapa, ada yang berbeda hari ini. Aba-aba sudah diterima. Semua siap, suara di walkie-talkie terdengar jelas, dan aku membalasnya dengan anggukan. Semuanya sudah siap. Semua sudah diatur dengan baik. Penggusuran kawasan kumuh ini sudah lama menjadi rencanaku, dan aku tahu ini akan membuat kota lebih rapi, lebih teratur. Tetapi,
Ada sesuatu yang mengganjal di hati ini. Rencana yang sudah aku siapkan dengan cermat seakan berubah menjadi beban yang begitu berat. Aku melihat sekeliling. Warga-warga yang tinggal di kawasan itu sudah mulai bergerak, tampak resah dan cemas. Mereka tahu bahwa hari ini adalah hari yang telah lama mereka tunggu-tunggu, namun bukan untuk alasan yang baik. Mereka tak punya tempat lain untuk pergi, dan tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan semuanya. Aku menghirup napas dalam-dalam dan menatap ke depan, mencoba mengusir pikiran yang mengganggu. Semua harus dilakukan sesuai rencana. Aku sudah menyiapkan semuanya. Meskipun aku tahu, di dalam hatiku ada sesuatu yang bergejolak. Tiba-tiba, suara langkah kaki cepat terdengar di luar mobil. Aku melirik ke kaca spion dan melihat sesosok wanita yang berlari tergesa-gesa menuju jalan utama. Seperti kilat, aku mengenali wajah itu meskipun sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Busri, ibuku. Dia berlari dengan penuh keputusasaan. Wajahnya penuh dengan keringat dan ketakutan. Tangan kirinya menggenggam erat dompet plastik yang selalu ia bawa. Sementara tangan kanannya melambai-lambai, memanggilku dengan suara yang tercekat. Raka, nak, ini ibu, Raka, teriaknya dengan suara yang seakan terputus-putus. Suara itu datang dari jauh, berbau dengan suara mesin dan klakson yang ramai. Suara yang penuh dengan pengharapan. Namun, suara itu tak lagi bisa menembus kebisingan yang ada. Aku tahu dia memanggilku, tetapi suara mesinnya lebih keras, lebih mendominasi. Aku melihatnya dari balik kaca mobil, tubuhnya yang kecil berlari, dengan langkah tak beraturan, seakan tak tahu apa yang harus dilakukan. Mata kami bertemu, tetapi tak ada kata-kata yang keluar dari bibirku. Hanya ada kekosongan yang mengisi ruang di antara kami. Raka, nak, ibu. Lagi-lagi suaranya terdengar, kali ini lebih penuh dengan keputusasaan. Hatiku terasa tercabik. Bagaimana bisa aku begitu jauh darinya? Kenapa aku tidak bisa menjawab seruannya? Kenapa aku merasa seperti orang asing di hadapan wanita yang membesarkanku ini? Aku menggigit bibirku, berusaha keras untuk tetap fokus pada tugas. Penggusuran ini harus tetap dilaksanakan. Aku tak bisa mundur, semua sudah dipersiapkan dengan matang. Keputusan ini sudah diambil sejak lama. Tidak ada jalan kembali. Namun suara Busri tetap bergaung di telingaku. Raka, nak, aku menatapnya lagi. Kini dia sudah berada di tengah jalan, memblokir laju alat berat yang sudah mulai bergerak menuju kawasan itu. Ia tak peduli dengan apa yang ada di depannya. Matanya hanya menatapku, seolah ia masih berharap aku akan datang dan menolongnya. Ada yang harus segera diatasi, ujar salah satu petugas dari luar mobil, mencoba menarik perhatianku. Aku tahu itu adalah pengingat bahwa aku harus bertindak. Pak, operasi harus dimulai. Aku menelan ludah, menatap Busri sekali lagi, dan mencoba mengalihkan pandanganku ke arah lain. Aku tahu ini adalah bagian dari pekerjaan. Aku harus menjadi tegas, tak boleh ada tempat untuk perasaan dalam keputusan ini. Namun, saat aku menatap Busri lagi, aku melihat sesuatu yang tak bisa aku hindari. Matanya yang penuh dengan cinta dan pengharapan, seakan mengingatkanku pada masa lalu yang telah lama aku tinggalkan. Aku merasa tercekik oleh rasa bersalah. Bukankah aku seharusnya menjadi anak yang membela ibu? Bukankah aku yang dulu berjanji untuk menjaga Busri sampai akhir hayatnya? Tapi, sekarang aku justru berdiri di sini, menjadi bagian dari mesin yang menghancurkan segalanya. Aku menghela napas panjang dan meraih walkie-talkie, mencoba untuk tetap terlihat tenang. Hentikan semua pergerakan untuk sesaat, aku akan turun. Perintahku dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Segera setelah itu, aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Suasana kota yang bising tiba-tiba terasa begitu sunyi. Hanya suara langkahku yang terdengar jelas di antara deru mesin dan hiruk-pikuk yang lain. Di depan mata, Busri masih berdiri di tengah jalan, memandangku dengan mata yang tak bisa aku artikan. Ada air mata yang mengalir di wajahnya. Tapi ia tetap bertahan di sana, seolah ia yakin aku akan datang menyelamatkannya. Aku minta maaf, Bu.
Ucapku pelan, suaraku hampir tenggelam oleh bisingnya kota. Aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ini sudah keputusan yang harus aku ambil. Busri menatapku lama, seolah ia mencoba mencari sesuatu di wajahku yang tak bisa ia temukan. Raka, anakku. Suaranya terdengar lirih, penuh penyesalan, namun tetap ada harapan di dalamnya. Ibu tahu kamu sudah besar. Ibu tahu kamu sudah berbeda. Tapi, tolong, jangan biarkan aku hancur begini. Aku berdiri terpaku, tubuhku terasa lemas. Aku ingin berkata sesuatu, namun kata-kata itu seakan terkunci di tenggorokan. Apa yang bisa aku katakan pada ibu yang selama ini hanya memberiku cinta tanpa syarat? Aku tidak bisa menghentikan semuanya, Bu. Maafkan aku. Suaraku pecah, dan aku merasakan ada sesuatu yang hangat mengalir di pipiku. Tapi aku segera menepisnya, mencoba tetap tegar. Seiring alat berat mulai bergerak maju, Busri mundur perlahan. Tapi dia tetap berdiri di sana, di tengah jalan, menatapku. Suara mesin semakin keras, memaksa kami untuk berpisah dengan cara yang tak terelakkan. Namun, satu hal yang tak bisa aku lupakan. Suara teriakan Busri yang penuh dengan penyesalan, dengan cinta yang tak pernah berkurang, meskipun aku telah jauh darinya. Raka, nak. Aku berbalik dan kembali ke mobil, menatap jalanan yang kosong, meninggalkan segala sesuatunya di belakang. Hari itu, aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar komputer dengan pandangan kosong. Berita yang kutunggu sejak pagi akhirnya datang, namun bukan berita yang kuinginkan. Aku seharusnya merasa puas dengan hasil operasi kemarin. Kawasan liar itu kini telah bersih, tertata, sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kenyataannya, hasil itu hanya membawa kepedihan yang tak terucapkan. Ponselku bergetar di atas meja, sebuah notifikasi muncul. Seperti yang sudah kuduga, dunia media sosial mulai meledak. Anak durhaka, seruan-seruan itu mengalir deras, seolah mereka ingin menghakimi tanpa tahu cerita lengkapnya. Aku menggelengkan kepala, mencoba menepis semua ini. Tapi semakin lama, semakin banyak pemberitaan yang aku lihat. Aku membuka beberapa aplikasi berita, melihat judul-judul yang sudah tersebar. Polisi tanpa hati merobohkan rumah warga tua. Video anak durhaka jadi viral. Sri Hartini menangis di jalanan. Tautan video itu langsung menyambar mataku. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, aku mengkliknya. Video yang aku tahu pasti sudah menyebar ke seluruh dunia maya. Video yang memperlihatkan Busri berlari ke tengah jalan, memanggil namaku dengan jeritan yang memecah kesunyian pagi. Aku menontonnya berulang kali. Aku tahu itu adalah aku yang berdiri di sana, di balik kaca mobil, memandangnya dengan mata yang tak bisa aku artikan. Mataku melihat sosok ibu yang terpuruk, berjuang untuk mempertahankan hidupnya, namun aku hanya diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa bersalah menyelimuti hatiku begitu dalam. Suara-suara ejekan mulai terdengar dari televisi. Aku mendengarnya dengan jelas, satu persatu. "Kenapa polisi itu begitu kejam?" tanya salah satu komentator. "Apakah dia tidak mengenali ibunya sendiri?" tanya yang lain. Aku menatap video itu lagi, wajah Busri yang penuh dengan air mata, teriakan penuh pengharapan, dan aku yang hanya berdiri diam, tak bisa melakukan apa-apa. Sekarang, dunia tahu. Dunia tahu betapa kejamnya aku, betapa durhakanya aku. Tiba-tiba, suara dari televisi menarik perhatian. Seorang wartawan menyebutkan nama yang tak asing di telingaku, Sri Hartini, warga yang rumahnya digusur kemarin, adalah ibu dari seorang polisi yang bertugas di unit penertiban, Raka Pratama. Detik itu juga, jantungku seperti berhenti berdetak. Namanya disebutkan begitu saja, tapi bagi aku, itu adalah pintu yang membuka kenangan yang selama ini aku coba lupakan. Aku merasa seolah dunia berputar lebih lambat. Nama Sri Hartini, ibu kandungku, terasa asing. Aku sudah lama meninggalkannya, berusaha melupakan semua kenangan masa kecil yang tidak pernah mudah. Ibu yang dulu selalu berada di sana, mendampingiku dengan penuh kasih sayang, tanpa pernah sedikit pun mengeluh. Dan aku, yang sudah begitu jauh darinya, terjebak dalam rutinitas ini,
tak bisa melihat kenyataan yang sebenarnya. Aku mengambil berkas operasi yang tergeletak di meja, mengambil satu persatu dokumen, dan mulai menelusuri laporan yang ada. Semua proses sudah disiapkan dengan teliti. Aku membaca setiap kalimat yang ada, mencatat setiap detail. Namun, saat mataku menatap satu nama yang tertera di bagian alamat, jantungku kembali berdegup kencang. Nama itu, Sri Hartini. Aku menutup berkas itu dengan tangan gemetar. Kenapa aku baru menyadari ini sekarang? Semua surat penggusuran, semua prosedur, nama ibu tertera di sana. Ibu adalah salah satu dari mereka yang terpaksa harus menghadapi semua ini, tetapi aku tidak melihatnya. Aku bahkan tidak mengenalinya sebagai bagian dari kehidupanku yang pernah ada. Aku hanya menjalankan perintah. Dunia seakan berhenti berputar. Selama ini, aku mengira aku melakukan yang terbaik untuk kota ini, untuk semua orang, untuk semua yang aku percayai. Tapi aku baru sadar, aku telah menghancurkan rumah ibuku sendiri. Aku tidak bisa mengingat berapa lama aku duduk terdiam di situ, menatap berkas yang tergeletak di meja. Suara ponsel yang terus berdering tak kunjung berhenti mengingatkan aku bahwa aku tak bisa terus menghindar dari kenyataan. Tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku telah kehilangan arah, dan yang lebih buruk, aku telah kehilangan hati nuraniku. Saat itu, seorang staf masuk dengan wajah cemas. "Pak Raka, ada wartawan yang ingin wawancara. Mereka sudah menunggu di luar," ujarnya. Pelan aku menatapnya tanpa berkedip. Apa yang akan mereka tanyakan? Semua tentang penggusuran itu. Mereka ingin tahu pendapat Anda, jawabnya. Aku memandang kaca jendela, merasa cemas. Ini bukan sekadar wawancara biasa. Ini lebih dari itu. Dunia sekarang tahu siapa aku. Aku yang dikenal sebagai anak durhaka. Aku yang dibuli tanpa ampun oleh mereka yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Bawa mereka masuk. Aku akan bicara. Tak lama kemudian, 2 wartawan masuk membawa kamera dan perlengkapan mereka. Mereka menyiapkan semuanya dengan cepat, seolah-olah mereka sudah terbiasa melakukan ini. Salah satu dari mereka memulai, "Pak Raka, ini adalah kesempatan untuk menjelaskan. Kami ingin mendengar langsung dari Anda, mengapa Anda bisa bertindak seperti itu pada ibu Anda sendiri?" Aku menatap mereka, dan kata-kata itu terasa begitu sulit keluar. Rasanya aku ingin berteriak, mengungkapkan semua yang ada di dalam hati. Tapi apa yang bisa aku katakan? Apa yang bisa menjelaskan semuanya? "Begini," ucapku akhirnya, suaraku terasa rendah dan pecah. "Saya tidak tahu bahwa itu adalah ibu saya. Saya hanya menjalankan tugas." Mereka berdua saling pandang, tampaknya terkejut dengan jawaban singkat itu. Aku menatap wajah mereka satu persatu, berharap mereka bisa memahami betapa sulitnya apa yang aku alami. Tapi apa yang mereka lihat hanyalah seorang anak yang tak mengenali ibunya. Seorang polisi yang seharusnya menjaga, tetapi justru menghancurkan. "Apa Anda tidak merasa bersalah?" tanya wartawan yang satunya lagi, memotong kekosongan yang menggelayuti ruang ini. Aku terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa meyakinkan mereka. Tidak ada penjelasan yang bisa membuatku terlihat lebih baik. Semuanya sudah terlambat. "Apa yang akan Anda lakukan sekarang?" lanjut wartawan itu. Aku menatap mereka, dan tanpa sadar, suara Bu Sri terdengar kembali di pikiranku. "Raka, Nak." Aku menundukkan kepala. "Saya tidak tahu, tapi saya akan mencari tahu." Mereka tidak bertanya lagi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah kegamangan yang aku rasakan. Sementara dunia terus menghakimi, aku hanya bisa terdiam. Aku menatap layar komputer di depanku. Berita terakhir muncul, kali ini bukan lagi sekadar postingan media sosial, tetapi keputusan resmi. Nama Raka Pratama tertera di sana, dicopot dari jabatannya sebagai bagian dari operasi internal yang dilakukan oleh kepolisian. Rasa dingin merayap ke seluruh tubuhku. Semua yang aku banggakan, yang sudah bertahun-tahun aku perjuangkan, runtuh begitu saja. Pemeriksaan internal segera dimulai. Setiap gerak-geriku akan diawasi,
dan aku harus siap menerima apapun yang datang. Rasanya seperti dunia ini mengepungku, menunggu untuk meruntuhkan segala yang aku coba bangun. Aku menghela napas panjang. Tidak ada yang bisa aku lakukan lagi. Aku meraih ponselku, mencoba menghubungi rumah ibu. 1, 2, 3 kali aku menekan tombol telepon, tapi yang kudapatkan hanya nada sambung yang kosong. Aku mulai cemas. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang aneh. Ini tidak seharusnya terjadi. Rumah itu, rumah ibu, pasti ada seseorang di sana. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk pergi langsung. Tidak ada lagi yang lebih penting dari itu. Aku harus tahu apa yang terjadi. Aku harus memastikan bahwa ibu dalam keadaan baik, meski aku tahu betapa beratnya perasaan ini. Ada banyak kenangan yang tertinggal di sana, di rumah yang telah hancur. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan canda. Aku berkendara menuju lokasi yang dulu penuh dengan kehidupan, namun kini hanya menyisakan kekosongan. Semakin dekat aku, semakin aku merasakan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Hati ini seakan terhimpit oleh beban yang tak tertahankan. Sesampainya di sana, aku berhenti di tepi jalan, hanya bisa memandangi puing-puing yang berserakan. Tidak ada lagi rumah itu, tidak ada lagi kehidupan. Semua sudah rata dengan tanah. Tanah itu becek, berbau bekas tanah yang tertutup oleh abu dan reruntuhan. Tidak ada tanda kehidupan. Hanya ada tumpukan material bangunan yang hancur. Aku turun dari mobil, berjalan pelan menuju tempat yang dulu adalah rumah ibuku. Setiap langkahku terasa semakin berat, semakin aku merasa terasing dengan dunia ini. Semua yang pernah menjadi milikku kini hilang. Aku melihat-lihat sekelilingku, berharap ada sesuatu yang bisa menghubungkanku dengan masa lalu. Tetapi yang kutemukan hanya puing-puing kosong. Tiba-tiba, aku merasa seseorang mengamatiku. Aku menoleh dan melihat seorang anak kecil, sekitar 8 atau 9 tahun, berdiri di samping puing-puing. Matanya menatapku dengan penuh keheranan, seolah tidak tahu siapa aku, tapi wajahnya seperti menyimpan sesuatu yang penting. Perlahan, dia berjalan mendekat, dan aku bisa melihat bahwa di tangannya dia memegang sebuah benda kecil yang terbungkus kertas lusuh. "Pak, ini untuk kamu," katanya pelan. Suaranya terdengar begitu polos dan tanpa beban. Aku terkejut, tapi tetap meraih benda itu dari tangannya. Aku membuka kertas itu dengan hati-hati. Foto lusuh itu muncul. Foto yang tak asing, meski warnanya telah memudar. Itu adalah foto masa kecilku. Aku bisa melihat diriku yang masih kecil, dalam pelukan seorang wanita tua dengan wajah penuh kasih sayang. Itu adalah ibuku. Aku teringat betapa dia selalu ada di sampingku, meski dunia kadang tampak sangat berat untuk kami. Tetapi kini, dia sudah tidak ada lagi. Semuanya telah hilang. Aku merasa dunia ini seperti runtuh di atas kepalaku. Foto itu bukan hanya sekadar kenangan, itu adalah bukti dari semua yang telah hilang. Aku menatap foto itu dengan mata yang mulai kabur. Rasanya seperti seluruh hidupku terhampar di sana. Dan aku baru menyadari betapa banyak yang sudah aku lupakan. Aku memandang anak kecil itu lagi, berharap bisa berkata sesuatu, tetapi kata-kata terasa berat. Aku ingin berterima kasih padanya, tapi mulutku kaku. Aku hanya bisa terdiam, memandang foto itu dengan perasaan hancur yang tak terucapkan. Tiba-tiba, kepalaku terasa pusing, pandanganku semakin gelap, dan aku merasakan tubuhku goyah. Tanpa bisa menahan diri, aku terjatuh ke tanah, seolah-olah seluruh dunia ini runtuh bersamaku. Semua yang selama ini aku banggakan, semua yang aku perjuangkan, tak ada artinya lagi. Aku terjatuh, terpuruk, dan rasanya tidak ada lagi yang bisa mengangkatku dari kegelapan ini. Hujan turun dengan deras, menyapu setiap jejak langkahku di jalan yang berlumpur. Rasa cemas yang terus membebani dadaku semakin menjadi-jadi, seolah langit pun ikut merasakan duka yang kualami. Aku melangkah pelan, mataku tak pernah lepas dari nisan kayu yang sederhana itu. Tertulis di sana, nama yang aku kenal dengan begitu baik, Sri Hartini, ibuku. Tapi kini dia telah pergi. Aku datang terlambat, terlalu terlambat. Tiba-tiba, aku merasa sesuatu yang mengikat diriku pada tanah ini. Segalanya terasa berat.
Bukan hanya tanah yang penuh lumpur ini, tetapi juga kenyataan yang baru saja menghantamku. Aku ingin berteriak, ingin menyesali semua keputusan yang telah kutempuh, namun suaraku terbungkam oleh hujan yang terus mengguyur. Semua ini terjadi karena aku. Semua yang hilang, semua yang hancur, semuanya salahku. Aku mendekati nisan itu. Tidak ada orang lain di sini, hanya aku dan hujan. Tidak ada doa yang mengiringi pemakaman ini. Ibuku dimakamkan tanpa kata-kata, tanpa orang yang mencintainya untuk mengucapkan selamat tinggal, tanpa aku, anaknya, yang seharusnya ada di sisinya, mengucap janji untuk selalu menjaga. Aku terjatuh di depan nisan itu, tubuhku tenggelam dalam rasa bersalah yang menghempas. Tangan-tanganku gemetar saat menggali tanah dengan paksa, seakan mencoba mengubur rasa bersalah ini dalam-dalam. Tapi semakin dalam aku menggali, semakin aku sadar bahwa tak ada yang bisa mengubur penyesalanku. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Maafkan aku. Bisikku pelan. Kata-kata yang keluar begitu berat, seperti batu yang menindih dadaku. Aku menatap tanah merah yang aku gali, menunggu tanah itu menelan semua kenangan buruk yang tak bisa kuhindari, tapi tak ada yang bisa mengubur semuanya. Aku tahu, aku akan selalu mengingat ibuku, meski dia sudah pergi. Dan aku tak akan pernah bisa menebus semuanya. Hujan semakin deras, air menggenang di sekitar kuburan sederhana ini. Aku tidak peduli, aku hanya ingin merasakan sedikit kedamaian, meski itu hanya sesaat. Aku ingin merasa dekat dengan ibuku, meski hanya dalam sekejap. Tapi aku tahu, kedamaian itu tidak akan datang. Aku sudah terlalu jauh. Aku menggali lebih dalam, tangan penuh dengan tanah dan keringat. Di tengah hujan yang mengalir, aku teringat saat-saat terakhir bersama ibu. Wajahnya yang selalu penuh kasih sayang, meski aku sering mengabaikannya. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, terlalu terjebak dalam dunia yang semu, yang membuatku lupa akan apa yang sebenarnya penting. Aku berhenti, merasa kelelahan. Tubuhku lemas. Tanganku, yang terbalut tanah, terasa kotor dan tak berguna. Tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya. Tidak ada yang bisa mengembalikan ibuku. Tiba-tiba, suara seseorang memecah keheningan. Aku menoleh, dan di belakangku berdiri seorang pria. Seorang petugas pemakaman. Matanya tampak kosong, seolah tak tahu harus berbuat apa. Aku tak bisa berkata-kata. Aku hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Aku tahu, dia hanya seorang yang melaksanakan tugas, tetapi rasa bersalahku semakin mendalam saat melihatnya. "Maaf, Pak," katanya pelan. "Jika Anda ingin berdoa atau memberikan penghormatan terakhir, kami bisa menunggu sedikit lebih lama." Aku menatapnya sejenak, kemudian menggeleng. Aku tidak bisa berdoa, aku merasa tidak pantas. Bagaimana aku bisa berdoa untuk ibuku yang telah aku biarkan hidup dalam kesendirian? Aku tidak layak mendapatkan kesempatan itu. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Aku berujar dengan suara serak, seakan lidahku tercekat. Aku sudah terlalu lama mengabaikannya. Petugas itu hanya berdiri diam, tak tahu harus berkata apa. Dia tahu, ini bukan tentang formalitas. Ini tentang rasa bersalah yang tak bisa terungkapkan dalam kata-kata. Aku berdiri, membenahi diri, tetapi hatiku masih kosong. Merasa jauh dari rumah, jauh dari keluarga yang seharusnya selalu ada. Aku berdiri lama di depan kuburan itu, menatap nisan ibuku, yang sederhana, yang tak dihiasi dengan doa atau kata-kata yang indah. Hanya ada tanah merah yang basah dan nama ibu yang terukir dengan sederhana. Aku tak bisa menghapus kenangan buruk ini. Aku tahu, aku tak akan bisa. Setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah terasa seperti cambukan pada hati yang sudah penuh dengan penyesalan. Aku ingin berteriak, tapi tak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tidak ada yang bisa mengembalikan ibuku. Tidak ada yang bisa membalikan waktu. Aku minta maaf, Bu. Aku berkata lagi. Kali ini lebih pelan, meski suara itu hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku minta maaf. Malam semakin larut, tetapi aku masih duduk di meja kecil di sudut kamar yang gelap.
Tidak ada suara lain selain detak jam di dinding dan deru nafas yang berat. Tanganku memegang pena, menatap kertas kosong yang tergeletak di depan. Aku telah menulis ratusan kata-kata yang tidak pernah sampai ke tangan ibu. Surat-surat yang seharusnya aku kirimkan, namun aku tahu mereka hanya akan tetap menjadi kertas-kertas kosong yang terikat rapi dengan pita merah. Pita merah, itu adalah warna favorit ibu. Aku tak pernah tahu kenapa. Tapi entah mengapa aku selalu melihat pita merah itu di setiap surat yang ibu kirimkan padaku ketika aku jauh dari rumah. Setiap kali aku membacanya, aku merasakan kehangatan yang seolah tak pernah hilang meski kami terpisah oleh jarak. Kini, pita merah itu hanya menjadi pengingat tentang semua yang telah hilang. Aku memejamkan mata, mengingat kembali surat-surat yang ibu tulis. Kata-kata ibu selalu penuh dengan kasih sayang, meski kadang-kadang terasa jauh dari jangkauan. Ibu selalu berusaha mengerti aku, meskipun aku sering mengabaikannya. Tapi kini, aku tidak bisa lagi mendengar suaranya. Aku tak bisa lagi melihat senyumnya. Semua yang tinggal hanyalah kenangan yang kini terasa seperti penjara. Aku menulis lagi, menorehkan pena di atas kertas yang sudah penuh dengan coretan tak jelas. Kata-kata itu datang dengan sendirinya, meski hatiku terasa hampa. Bu, aku tahu aku tidak layak memintamu untuk memaafkan aku. Aku tak tahu berapa banyak kesalahan yang telah aku perbuat. Aku merasa kosong tanpa dirimu, dan aku tahu aku sudah merusak semuanya. Semua yang aku banggakan, semua yang aku perjuangkan, hancur karena kesombonganku. Aku menghancurkan semuanya. Dan aku tahu, tak ada yang bisa mengembalikan waktu. Surat ini seperti yang lainnya. Tak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan penyesalanku. Ibu tidak akan pernah bisa membacanya. Tidak akan pernah tahu bagaimana aku menyesal. Aku bahkan tak bisa bertemu dengannya untuk memintanya memaafkan aku. Semua itu sudah terlambat. Aku menarik napas panjang, meletakkan pena, dan menatap surat yang baru saja kutulis. Hatiku semakin sesak. Aku merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Tidak ada jalan keluar. Bahkan saat aku menulis surat-surat ini, aku merasa semakin jauh dari segala sesuatu yang pernah kulakukan. Semua yang kuinginkan hanyalah untuk memperbaiki apa yang telah rusak, tapi aku tahu itu tidak mungkin lagi. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kulakukan, Bu. Aku berbicara sendiri, suara hatiku nyaris tenggelam. Aku hanya bisa menulis. Tapi itu tidak akan pernah cukup untuk menebus dosa-dosa ini. Aku berdiri dan membuka laci meja yang dulunya milik ibu. Di sana, aku menemukan tumpukan puisi-puisi lama yang ibu tulis. Beberapa di antaranya sudah pudar dan robek. Di setiap halaman, aku bisa merasakan sentuhan ibu, seolah kata-katanya masih hidup di dalamnya. Beberapa puisi itu bercerita tentang hidup yang penuh dengan kesabaran dan cinta. Meskipun ibu selalu melaluinya dengan kesederhanaan yang tak pernah aku pahami. Aku mengambil satu puisi dan membacanya perlahan. Suara hatiku semakin terdalam saat setiap kata-kata ibu menyentuhku. Pada saat senja datang, dan aku duduk sendiri menunggu, aku hanya ingin melihat senyum anakku. Satu senyum yang mampu menenangkan seluruh dunia. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Kata-kata ibu selalu berhasil menyentuh hatiku, meskipun aku tak pernah benar-benar memahami bagaimana perasaan ibu saat itu. Aku terlalu sibuk dengan hidupku sendiri, dengan egoku, untuk peduli pada apa yang ibu rasakan. Aku menatap puisi itu lebih lama, merasa semakin tertekan dengan semua kenangan yang menghantui. Aku tidak tahu bagaimana cara menebus semuanya. Bu, aku berbicara kepada puisi itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku sudah terlalu jauh. Di luar jendela, suara hujan semakin keras. Seolah dunia ini merasakan beban yang aku rasakan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai diri, tapi rasanya semakin sulit. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam kesendirian ini. Rasa bersalah semakin meresap, semakin menyiksa. Tak ada satupun yang bisa memperbaiki semuanya. Aku kembali ke meja, menulis surat lain. Kali ini,
Surat itu terasa lebih ringan, seolah kata-kata mengalir dengan sendirinya, meski tetap terasa pahit. Aku tahu tak ada yang bisa membalikan waktu, Bu. Tapi jika aku diberi kesempatan, lagi aku akan memperbaikinya. Aku akan mencoba menjadi anak yang kamu banggakan. Aku hanya ingin kamu tahu, meski aku tak bisa membayar semua kesalahan itu, aku akan terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Aku menyelesaikan surat itu dengan tangan yang lelah. Surat ini juga tidak akan pernah sampai ke ibu. Tapi aku menulisnya, seolah itu adalah satu-satunya cara yang bisa kulakukan untuk mengungkapkan semua yang terpendam di dalam hati. Aku mengikatnya dengan pita merah. Dan entah kenapa, saat itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu, ini belum berakhir. Dosa dan dendam yang aku rasakan belum selesai. Tapi mungkin, sedikit demi sedikit aku bisa mulai mencoba memperbaikinya. Bahkan jika itu hanya dengan kata-kata yang tak pernah sampai. Hari itu langit terasa lebih kelabu dari biasanya. Langkahku berat saat kaki menapaki trotoar yang kini terasa asing, meski seharusnya aku mengenal setiap sudutnya. Kota ini, yang dulu penuh dengan kenangan manis, kini hanya menyisakan jejak-jejak luka. Aku berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti alur jalan yang mengarah pada tempat-tempat yang pernah menjadi bagian dari masa kecilku. Warung kecil di pojok jalan itu adalah tempat pertama yang aku tuju. Warung yang dulu ibu sering singgah untuk membeli es lilin. Aku masih ingat jelas bagaimana ibu selalu membeli 2 es lilin. Satu untukku dan satu untuknya. Dan kami duduk di kursi kayu yang sudah rapuh sambil tertawa bersama. Rasanya, itu adalah salah satu momen kebahagiaan yang paling aku ingat, meski sekarang terasa begitu jauh. Aku berhenti tepat di depan warung itu, memandang ke dalam. Tidak ada lagi ibu yang duduk di sana, menikmati es lilin dengan senyum hangatnya. Semua yang ada kini hanya warung tua dengan pintu yang sedikit kusam. Pemiliknya sudah berganti, dan suasana yang dulu penuh dengan tawa kini berubah menjadi sepi. Aku menatapnya beberapa detik, merasakan sakit yang menyelinap di dada. "Es lilin, Mas?" Suara seorang wanita di dalam warung itu memecah lamunanku. Aku menggeleng pelan, tidak tahu harus menjawab apa. Kembali ke masa lalu terasa lebih menyakitkan dari yang aku bayangkan. Aku ingin berlari, meninggalkan semuanya, tapi aku tahu aku harus tetap ada di sini. Aku harus menghadapinya. Aku berjalan lagi, menuju taman kumuh yang dulu menjadi tempat kami berjalan-jalan. Taman itu sudah jauh berbeda, dengan rumput yang lebih jarang tumbuh dan bangku-bangku yang hampir rusak. Namun, di tempat ini aku merasa seperti bisa mendengar tawa ibu yang mengalun lembut. Dulu ibu bilang, "Raka, lihatlah bunga ini. Ini yang akan tumbuh walau dihujani air hujan." Aku berbisik pelan, mengingat kata-kata ibu yang dulu selalu mengajarkan aku untuk tidak menyerah pada apapun. Dulu, aku sering bermain di taman ini bersama ibu. Setiap kali hujan turun, ibu menggendongku, dan kami berjalan melewati genangan air yang membanjiri jalanan. Meski banjir, ibu selalu mengajariku untuk tetap berjalan dengan kepala tegak. Aku duduk di salah satu bangku taman, menundukkan kepala, berusaha mengingat setiap detail kenangan itu. Terkadang aku merasa seperti mimpi, tidak percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Tak ada lagi ibu yang menggendongku. Tidak ada lagi tawa yang menghiasi hari-hari kami. Kini, yang ada hanya sepi yang menyesakkan. "Apa yang kau cari, Raka?" Suara itu mengagetkan aku. Aku menoleh, melihat seorang pria tua yang duduk tak jauh dariku, mengenakan pakaian lusuh. Matanya menatapku tajam, seolah dia tahu persis siapa aku. Aku terdiam sejenak. Aku hanya ingin mengingat semuanya. Jawabku, suara terasa serak. Pria itu tersenyum tipis. "Kenangan itu bisa menyakitkan, Nak. Tapi jika kau terus berlarut-larut dalam kesedihan, kau tak akan bisa melanjutkan hidupmu," katanya pelan, hampir seperti nasihat. Aku menatapnya lama, seperti mencari jawaban dalam tatapannya. "Apa yang bisa aku lakukan?" Tanyaku, tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan dengan hidupku. Semua yang aku banggakan telah hancur. Tak ada jalan keluar yang jelas. Pria itu mengangguk pelan. "Kadang,
Kita harus belajar untuk melepaskan sesuatu agar bisa maju. Ibumu, dia pasti ingin kau kuat. Kau harus melanjutkan hidupmu, Raka. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Aku mengangguk, merasa berat. Tapi, bagaimana jika aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri? Waktu akan memberimu jawabannya. Tapi kau harus mulai dengan menerima apa yang telah terjadi. Pria itu menjawab, lalu berdiri dan berjalan meninggalkan taman. Aku memandanginya, dan meskipun ia pergi begitu saja, kata-katanya tetap menggema di telingaku. Aku kembali berdiri dan melangkah menuju toko baju bekas yang tak jauh dari taman. Dulu, ibu sering membawaku ke toko ini. Kami memilih pakaian murah, tetapi selalu merasa puas. Ibu mengajarkan aku bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta, melainkan dari kebersamaan. Di depan toko itu, aku berhenti sejenak. Pintu kaca toko itu masih sama seperti dulu, meskipun tampak lebih tua dan usang. Aku melangkah masuk dan memandang sekeliling. Toko ini sudah banyak berubah. Barang-barang yang dulu berjajar rapi kini berserakan di sudut-sudut ruangan. Beberapa pakaian yang tergantung di dinding sudah usang, dan bau debu memenuhi udara. "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" tanya seorang wanita paruh-baya yang berdiri di belakang meja kasir. Aku tersenyum kecil dan menggelengkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. Aku berjalan menuju rak yang dulu biasa ibu tunjukkan padaku, memilih baju bekas yang masih layak pakai. Tidak ada yang berubah di sana. Hanya kenangan yang terus terulang di pikiranku. Ibu selalu mengajarkan aku untuk bersyukur atas apa yang ada. Meskipun hidup kami tidak mudah. Aku teringat bagaimana dulu ibu tersenyum saat aku memilihkan sebuah jaket bekas yang tampaknya sudah lusuh. "Ini jaket paling nyaman, kan?" Ibu selalu begitu, membuat segala sesuatunya terasa lebih berharga meskipun itu hanya barang sederhana. Aku menatap jaket itu sekarang, teringat senyum ibu yang selalu membuatku merasa aman. Namun, senyum itu kini hanya tinggal bayangan. Aku menghela napas panjang, menutup mata sejenak, berusaha mengatasi rasa sesak di dadaku. Aku ingin kembali ke masa itu, ke waktu yang sederhana, sebelum semuanya hancur. "Apa yang akan kau lakukan, Raka?" Aku bertanya pada diriku sendiri, suara hatiku berat. Apakah semua ini hanya akan menjadi kenangan yang semakin kabur? Aku meletakkan jaket itu kembali di rak, lalu melangkah keluar dari toko. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang, tetapi mungkin aku harus mulai mencari cara untuk menghadapinya. Meski kenyataan terasa pahit, aku tahu aku tidak bisa berlarut-larut dalam masa lalu. Aku harus bergerak maju. Setelah beberapa bulan berlalu, aku mulai merasa seolah terperangkap dalam bayang-bayang kehidupan yang dulu. Hati ini penuh dengan kata-kata yang tak pernah bisa kuucapkan. Perasaan yang terkunci rapat di dalam diri. Namun kini, aku merasa seolah ada sesuatu yang mendorongku untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang selama ini kupendam. Aku bukan lagi seorang polisi, bukan lagi seseorang yang memakai seragam dan patuh pada aturan yang ada. Aku hanyalah manusia sama seperti mereka yang pernah kuabaikan, mereka yang aku anggap tidak cukup penting untuk didengar. Aku sadar, aku harus memulai langkah baru, langkah yang lebih manusiawi. Aku memutuskan untuk berbicara di forum-forum kecil yang diadakan oleh komunitas-komunitas di sekitar kota. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama hidup dalam ketidakadilan, yang tak pernah mendapat perhatian dari mereka yang seharusnya peduli. Hari itu, aku berdiri di depan sekelompok orang yang matanya penuh harap. Mereka datang untuk mendengar, meski aku tahu mereka tidak akan mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk berbicara," kataku dengan suara yang sedikit gemetar, meski aku berusaha untuk tetap tenang. Mereka menatapku dengan antusias, seolah menunggu kata-kataku yang mungkin bisa memberi mereka secercah harapan. Aku menghela napas, mengumpulkan kekuatan untuk berbicara lebih lanjut. Ada kalanya kita lupa bahwa hukum itu bukan hanya tentang aturan dan prosedur. Hukum adalah tentang rasa keadilan, tentang empati, tentang manusia. Aku mulai membuka percakapan. Mereka mendengarkan dengan seksama, dan aku merasa sedikit lebih nyaman.
meskipun hatiku masih terasa berat. Aku ingin berbicara tentang seorang ibu yang telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk anak-anaknya, yang memberikan segalanya demi mereka. Namun suatu hari anak-anaknya lupa tentang pengorbanannya. Mereka melihatnya hanya sebagai seragam, bukan sebagai seorang ibu yang memiliki perasaan, yang memiliki kehidupan di luar peranannya sebagai orang tua. Aku berhenti sejenak, melihat ekspresi mereka yang mulai berubah. Aku tahu mereka mengerti apa yang aku maksud. Mereka bukan hanya mendengar kata-kataku, mereka merasakannya. Banyak di antara kita yang mengabaikan mereka yang berada di sekitar kita. Kita seringkali hanya melihat dari luar, tanpa mencoba untuk benar-benar memahami apa yang mereka rasakan. Kita terlalu sibuk dengan hidup kita, dengan pekerjaan kita, dengan segala sesuatu yang terikat pada status kita. Kita lupa untuk melihat manusia di balik segala peran yang mereka jalani. Lanjutku, suara mulai serak. Ada beberapa wajah yang terlihat lebih tersentuh. Aku bisa melihat mereka mulai mengangguk, seolah aku sedang menyentuh sesuatu yang sangat dalam diri mereka. Aku menahan napas, mencoba melanjutkan meskipun lidahku terasa kering. Ibu saya adalah salah satu orang yang dilupakan begitu saja karena seragam yang saya pakai. Saya terlalu fokus pada tugas saya, pada karier saya, dan saya tak pernah cukup hadir untuknya. Bahkan ketika dia membutuhkan saya selalu merasa lebih penting untuk berada di luar, melakukan pekerjaan saya. Saya tidak pernah berhenti sejenak untuk bertanya apa yang dia butuhkan, apa yang dia rasakan. Aku berhenti berbicara sejenak, merasakan perasaan sesak yang mendalam. Semua yang selama ini kuhindari, semua yang selama ini kuabaikan, kini kembali menghantui. Wajah ibu yang selalu tersenyum di hadapan dunia, meskipun di dalam hatinya ia tahu dirinya terlupakan, kini terbayang jelas di mataku. Apa yang akan kita lakukan jika kita terus-menerus melupakan mereka yang kita cintai? Tanyaku dengan suara yang lebih pelan, tapi penuh makna. Apakah kita akan terus-menerus membiarkan mereka hidup dalam kesepian, menunggu untuk didengar, menunggu untuk dihargai? Aku menunduk sejenak, membiarkan kata-kataku meresap ke dalam hati mereka. Aku tahu, aku tidak hanya berbicara untuk diriku sendiri. Aku berbicara untuk semua orang yang pernah merasa dilupakan, untuk mereka yang harus bertarung sendirian tanpa ada yang peduli. Beberapa orang di depan mulai mengusap matanya. Mungkin ada yang mulai menangis. Aku tahu itu bukan hanya karena kata-kataku, tetapi juga karena mereka merasakan hal yang sama, merasa dilupakan, merasa tidak penting. Aku melanjutkan, meskipun suara mulai terasa serak. Saya tidak pernah memberi cukup waktu untuk ibu saya. Saya hanya menganggapnya sebagai bagian dari hidup saya yang sudah pasti ada. Tapi saya salah. Saya melupakan bahwa setiap orang, bahkan ibu saya, berhak dihargai, berhak merasa penting, berhak didengar. Ada keheningan yang panjang setelah itu. Aku bisa merasakan beban di dada mereka, dan aku tahu mereka merasakannya juga. Aku tahu mereka merasa apa yang aku rasakan. Aku bukan hanya berbicara tentang ibu yang telah meninggal, tetapi juga tentang kita semua. Tentang bagaimana kita sering kali lupa pada hal-hal kecil yang sebenarnya penting dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan hari ini untuk mereka yang kita cintai? Tanyaku, melanjutkan pembicaraanku dengan penuh keteguhan. Apakah kita masih terus hidup dalam kebisuan? Atau kita mulai berbicara, mulai mendengar, mulai menghargai? Setelah beberapa detik yang terasa panjang, seseorang di belakangku berdiri dan mulai bertepuk tangan. Perlahan, tepuk tangan itu mulai bergema di seluruh ruangan. Aku menoleh, melihat wajah-wajah mereka yang tersenyum. Aku tahu, aku telah menggerakkan sesuatu di dalam diri mereka, sesuatu yang mungkin telah lama terkubur. Aku mengangkat tanganku sebagai tanda terima kasih, lalu melangkah mundur, meninggalkan panggung kecil itu dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu apakah kata-kataku akan mengubah hidup mereka, tapi aku tahu satu hal, aku sudah memulai untuk mendengar, dan aku berharap mereka juga begitu. Hari itu, aku tidak mengira bahwa sebuah kotak kecil yang diberikan oleh salah satu relawan penggusuran bisa menghancurkan semua ketenanganku.
Kotak itu tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa. Hanya sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang, dengan tali rafia di sekelilingnya, yang tampak sudah lama terpapar matahari. Namun, saat tangan relawan itu menyodorkannya padaku, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berat di dalamnya. Sesuatu yang memanggilku untuk membuka dan menghadapi kenyataan yang sudah lama kuhindari. "Ini untukmu, Pak Raka," kata pria itu, dengan suara rendah, seolah tahu betapa sulitnya bagiku menerima kotak itu. Aku hanya mengangguk dan menerima kotak itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku membawanya ke sisi jalan, duduk di atas trotoar yang kotor, dan mulai membuka tali yang mengikat kotak tersebut. Di dalamnya, terdapat tumpukan kertas kuno yang terlihat sangat rapuh, berserakan seolah terabaikan begitu lama. Tanganku berhenti sejenak. Ada sesuatu yang menarik perhatianku. Kertas pertama yang aku buka adalah sebuah surat. Surat yang sangat familiar, meski aku tak tahu persis apa yang terkandung di dalamnya. Nama yang tertera di sudut kanan atas kertas itu adalah nama yang sudah lama tidak kuingat. Nama yang seharusnya tidak pernah kulupakan. Busri. Itu adalah surat dari ibuku. Jantungku berdetak semakin kencang. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti berputar sejenak. Aku membuka surat itu perlahan, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Aku tahu, ini bukan surat yang pernah kuharapkan. Ini adalah surat yang terpendam selama bertahun-tahun, sebuah surat yang tidak pernah sempat terkirim. "Raka, sayang," begitu kalimat pertama yang tertulis di sana. Aku tertegun. Nama itu. Sebutannya selalu menggetarkan hati. Nama yang selalu membawaku kembali ke masa lalu. Ke kenangan-kenangan yang seharusnya tidak terlupakan. "Anakku, jika kau membaca surat ini, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat bangga padamu. Sejak kecil, kau selalu ingin berbuat lebih untuk orang lain, selalu berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Aku melihatmu tumbuh menjadi seseorang yang hebat. Dan meskipun hidup kita tak mudah, aku yakin kau akan sukses dalam segala hal yang kau impikan." Aku membaca setiap kata itu dengan perlahan. Semakin aku membacanya, semakin keras rasanya dadaku. Semua kenangan itu muncul begitu saja. Wajah Busri, senyumnya yang tulus meskipun hidup kami penuh perjuangan, dan cara dia selalu mendukungku, meskipun dia tahu aku terlalu sibuk dengan dunia luar. Namun, aku ingin kau tahu, Raka, bahwa meskipun aku bangga, aku selalu merasa kesepian. Terkadang, aku hanya ingin kita duduk bersama, makan sederhana seperti dulu. Tidak ada yang harus kita bicarakan, hanya kita berdua. Aku berharap suatu hari, kau bisa datang kembali, dan kita makan bersama, tanpa ada yang menghalangi kita. Aku berhenti membaca sejenak. Surat itu terasa seperti pisau yang mengiris jantungku. Aku tahu ini adalah kalimat yang ditulis dengan penuh cinta, penuh harapan. Tetapi aku tidak pernah memberikannya kesempatan. Aku terlalu sibuk dengan hidupku, dengan dunia yang penuh dengan pencapaian, tanpa pernah menyadari bahwa ada seseorang yang sangat aku cintai dan yang sangat membutuhkan keberadaanku. Aku melanjutkan membaca. "Raka, aku tahu kau sibuk. Aku tahu kau punya banyak hal yang harus dilakukan. Tapi tolong, jangan lupakan aku. Jangan lupakan semua kenangan yang kita miliki. Aku berharap kau selalu sehat dan bahagia, dimanapun kau berada. Jika suatu saat nanti kau merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa aku selalu ada di sana untukmu seperti dulu." Kalimat itu menyentuh hatiku begitu dalam. Bagaimana mungkin aku bisa begitu egois? Aku yang seharusnya menjadi pelindungnya, menjadi anak yang ada di sampingnya saat dia membutuhkan, malah memilih untuk mengejar kesuksesan dengan cara yang justru membuat kami semakin terpisah. Aku meletakkan surat itu di pangkuanku. Tanganku mulai gemetar, dan aku merasa sesuatu yang sangat dalam, rasa penyesalan yang tak pernah kuperkirakan akan datang. Ini adalah saat yang tak bisa kuulang, kesempatan yang telah hilang selamanya. Kenapa aku begitu bodoh? Kataku perlahan, hampir berbisik pada diriku sendiri. Tapi suara itu bergema dalam pikiranku. Kenapa aku baru menyadari semua ini setelah semuanya terlambat? Kenapa aku baru sadar betapa pentingnya ibuku setelah aku kehilangan dia? Suasana di sekitarku tiba-tiba terasa sangat hampa.
Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu bahwa aku sedang terperangkap dalam kenangan yang penuh penyesalan. Aku ingin berteriak, ingin menangis, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Semua yang ada hanyalah surat itu dan perasaan bersalah yang tak bisa terhapuskan. Aku menggenggam surat itu erat-erat. Tali rafia yang mengikat kotak itu sekarang terasa seperti penghalang antara aku dan semua yang hilang. Aku ingin melupakan rasa sakit ini. Tapi sepertinya, itu adalah satu-satunya cara untuk menghargai apa yang telah kulalui. Untuk belajar dari kesalahan yang sudah aku buat. Bu, aku janji, aku akan mencoba untuk lebih menghargai hidupku. Dan menghargai setiap orang yang pernah ada di sisiku, bisiku. Meskipun tahu bahwa ibu tidak akan pernah mendengarnya lagi. Aku menatap kotak kecil itu sekali lagi. Sebelum akhirnya aku memasukkannya ke dalam tas. Aku tahu, dunia ini mungkin tidak akan pernah sama lagi, tetapi aku juga tahu aku harus berusaha untuk mengubah diriku, agar suatu hari, jika aku bertemu dengan bayang-bayang masa lalu, aku bisa berbicara dengan penuh ketenangan, tanpa rasa penyesalan lagi. Keputusan itu datang tanpa peringatan. Aku tidak tahu apa yang menggerakkan tanganku untuk mengambil langkah besar ini, untuk melepaskan segala yang telah aku bangun. Tetapi saat aku berdiri di depan cermin, melihat diriku yang asing, aku tahu aku tak bisa lagi melanjutkan hidup seperti ini. Semua penghargaan yang pernah aku terima, semua pujian yang menyertai karierku, rasanya kosong. Tidak ada arti jika dibandingkan dengan kebahagiaan yang dulu pernah aku miliki bersama Bu Sri, ibuku. Aku tahu, jika aku ingin merasa utuh kembali, aku harus mulai dari awal, dari titik di mana semuanya bermula. Hari pertama aku kembali ke rumah kecil di dekat makam ibu. Aku merasa seperti anak kecil yang tersesat. Rumah itu sederhana, lebih sederhana dari apa yang pernah kubayangkan. Di balik dinding-dinding lusuh dan lantai kayu yang berderit, aku menemukan kedamaian yang aneh. Tidak ada kemewahan, tidak ada gemerlap. Hanya kesunyian dan rasa kesendirian yang hampir membuatku takut. Tetapi, itu juga yang kubutuhkan. Aku tidak lagi mengenakan seragam polisi, tidak ada lagi tugas yang menunggu. Semua itu kubuang jauh-jauh. Kini hanya ada aku, rumah kecil ini, dan kenangan-kenangan yang perlahan mulai membentuk kembali siapa diriku. Pagi-pagi, setelah menyiapkan secangkir kopi hitam yang terasa lebih pahit dari biasanya, aku berjalan menuju makam Bu Sri. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai melakukannya, tetapi setiap pagi, aku menanam bunga di makam itu. Bunga apa saja yang ada, segerombol bunga liar yang kupetik di sekitar sini, atau bunga yang kubeli dari pedagang kecil yang lewat. Aku tahu Bu Sri pasti menyukainya. Setiap kali aku menanam bunga, aku merasa ada bagian dari diriku yang mulai tumbuh kembali. Meskipun aku tahu Bu Sri tak lagi ada di sini untuk melihatnya. Aku kembali, Bu. Kataku pelan saat duduk di sisi makam. Aku kembali ke tempat yang seharusnya aku berada. Tempat yang selama ini aku tinggalkan. Pikiranku kembali melayang pada kenangan-kenangan itu. Suara Bu Sri yang lembut memanggil namaku. Wajahnya yang selalu tampak cerah meski hidup penuh cobaan. Aku tidak pernah cukup menghargainya. Aku tidak pernah cukup mengerti betapa dia selalu memberi tanpa meminta kembali. Setiap malam, aku membaca surat itu untuknya. Surat yang tak sempat dikirimkan. Surat yang sekarang menjadi pengingat bagi diriku tentang apa yang telah hilang. Dalam setiap kata yang tertulis di surat itu, aku bisa merasakan ada pesan yang lebih dalam. Sebuah pesan tentang kehidupan yang seharusnya dijalani dengan penuh kasih sayang, bukan dengan ambisi kosong yang membawaku jauh dari orang-orang yang aku cintai. Suatu hari, seorang anak kecil berlari melewatiku. Ia berhenti sejenak di depan rumahku yang kecil dan memperhatikanku dengan tatapan penasaran. Aku tersenyum kepadanya dan melambai, mencoba menyapa meski aku tahu dia mungkin tidak mengenalku. "Kenapa Bapak duduk di sini terus?" tanya anak itu dengan polos. Matanya masih memandangi bunga-bunga yang aku tanam di sekitar makam. Aku terdiam sejenak. Tidak tahu apa yang harus aku katakan. Tapi aku merasa, anak ini mungkin bisa mengerti lebih banyak dari yang aku kira. Saya
Sedang merawat tempat ini, Nak. Ini tempat yang sangat berarti bagi saya, jawabku, sambil mencoba tersenyum. Anak itu mengangguk, meskipun mungkin ia belum sepenuhnya mengerti. Tapi aku merasa ada kehangatan dalam tatapannya, seolah ia ingin mendengarkan lebih banyak. "Apa Bapak punya anak?" Tanya anak itu dengan suara yang penuh rasa ingin tahu. Aku menatapnya, dan sejenak merasa terhentak oleh pertanyaan itu. Aku tidak pernah memikirkan tentang memiliki anak. Hidupku yang dulu penuh dengan tugas-tugas dan penghargaan, membuatku tidak pernah memikirkan hal-hal sederhana seperti itu. "Tidak, Nak," jawabku pelan. "Tapi jika suatu hari nanti, aku berharap bisa mengajarkan anak-anak seperti kamu tentang pentingnya kejujuran dan kemanusiaan." "Jujur itu bagus kan, Bapak?" tanya anak itu dengan mata yang berbinar. Aku tertawa pelan. "Iya, Nak. Jujur itu sangat bagus. Jujur pada diri sendiri dan pada orang lain. Itu yang akan membuat hidup kita lebih baik." Anak itu mengangguk dengan antusias. "Aku akan jadi orang yang jujur," katanya dengan semangat. Melihat anak itu, aku merasa ada sedikit kebahagiaan yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Mungkin inilah yang aku cari. Sesuatu yang lebih bermakna daripada sekadar kesuksesan atau penghargaan. Aku ingin mengajarkan anak-anak ini, mengajarkan mereka tentang nilai-nilai yang lebih penting dalam hidup. Aku ingin mengajarkan mereka untuk tidak melupakan siapa mereka, untuk tidak mengejar dunia yang menipu, seperti yang pernah aku lakukan. Setiap hari, aku mulai mengajari anak-anak itu. Aku bukan lagi seorang polisi yang penuh dengan kewajiban. Aku bukan lagi seorang yang sibuk dengan pekerjaan dan dunia luar. Aku adalah seorang yang mengajarkan mereka tentang kejujuran, kemanusiaan, dan bagaimana cara hidup dengan hati yang bersih. Mungkin aku tidak akan bisa memperbaiki semuanya, tetapi setidaknya aku bisa memberikan sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Aku kembali ke jalan yang seharusnya aku tempuh. Aku mulai belajar untuk mengampuni diriku sendiri. Dan setiap malam, setelah mengajar, aku kembali ke makam Busri. Aku duduk di sana, membaca surat itu, dan berjanji untuk tidak melupakan apapun lagi. Aku kembali, Bu. Akhirnya, aku kembali. Pagi itu, aku sedang duduk di meja kayu sederhana di ruang tamu rumah kecilku. Di luar, angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Hari-hari terakhir ini, rasanya aku lebih sering berdiam diri di sini, berpikir dan merenung, jauh dari keramaian dan sorotan dunia luar. Ketika aku memutuskan untuk meninggalkan kepolisian, aku tahu aku akan kehilangan banyak hal. Lencana yang dulu aku banggakan, karier yang mungkin bisa memberi kemewahan, semua itu harus kutinggalkan demi mencari kedamaian yang lebih tulus. Namun, takdir memang sering memberi kejutan. Saat aku sedang menikmati secangkir kopi hangat, tiba-tiba pintu rumahku diketuk. Ketukan itu terdengar agak keras, membuatku sedikit terkejut. Aku berdiri dan membuka pintu, melihat seorang pria berpakaian seragam kepolisian berdiri di depan. "Raka?" Pria itu bertanya, mengenakan ekspresi yang sulit kubaca. Aku mengangguk pelan. "Ya, saya Raka. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu memandangku sekilas sebelum membuka mulutnya. "Saya dari kepolisian. Kami datang untuk menawarkan kesempatan bagi Anda kembali. Kami butuh keahlian Anda, Raka. Banyak yang mengagumi prestasi Anda di masa lalu, dan kami rasa Anda bisa memberi dampak lebih besar jika kembali." Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Tawaran itu terdengar familiar, seperti sebuah penawaran yang tak pernah bisa kutolak dulu. Namun, kali ini, aku merasa tidak ada sesuatu yang mendesak di hatiku untuk menerima itu. "Tunggu sebentar," kataku, berusaha menenangkan perasaan yang mulai kacau. Aku melangkah ke sisi rumah, melihat bunga-bunga yang kutanam di dekat makam Bu Sri. Bayangannya muncul dalam pikiranku, mengingatkanku pada apa yang telah kutinggalkan dan kenapa aku memilih jalan ini. Setelah beberapa detik, aku kembali ke pria itu. "Terima kasih, tapi saya tidak tertarik," jawabku pelan, menatapnya langsung. "Saya sudah cukup dengan hidup saya yang sekarang." Pria itu terlihat terkejut, seolah tidak menduga bahwa aku akan menolak tawaran itu.
Anda yakin, Raka? Anda bisa kembali? Kami masih membutuhkan pengalaman dan keterampilan Anda. Dunia luar tetap menunggu Anda. Aku menghela napas, berusaha menahan emosi yang tiba-tiba meluap. Dunia luar itu penuh dengan hal-hal yang lebih dari sekadar lencana, Bapak. Saya sudah punya pilihan saya. Saya tidak butuh lencana jika tidak bisa mendengar suara ibuku lagi. Kata-kataku keluar dengan nada yang berat, seolah ada bagian dari diriku yang terluka saat mengatakannya. Saya sudah cukup dengan semua itu. Saya ingin hidup dengan damai. Mata pria itu menatapku lebih dalam, mencoba mencari tahu apakah aku serius. Mungkin dia merasa bingung atau bahkan kecewa, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang dia pikirkan. Sebuah keinginan untuk meyakinkan aku agar kembali. Tapi, Raka, Anda sudah banyak memberi kontribusi besar selama ini. Anda bisa kembali dan memperbaiki banyak hal. Katanya, berusaha keras meyakinkan aku. Aku tersenyum tipis. Memperbaiki? Apa yang bisa diperbaiki jika aku terus hidup dengan bayang-bayang masa lalu yang tak pernah bisa kulupakan? Aku menggelengkan kepala perlahan. Saya memilih jalan ini, jalan yang bisa membuat saya merasa utuh lagi. Pria itu akhirnya terdiam, seolah menyadari bahwa kata-katanya tidak akan bisa mengubah keputusanku. Setelah beberapa saat, dia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik pergi. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, dan entah kenapa, perasaan lega mulai mengalir di dadaku. Keputusan ini, meskipun berat, memberi ruang untuk diriku sendiri yang lama hilang. Setelah pria itu pergi, aku kembali ke dalam rumah, duduk di kursi yang sudah sering kutempati. Melihat keluar jendela, aku menyadari betapa damainya hidup yang sederhana ini. Tidak ada lencana yang menandakan siapa aku di mata orang lain, tidak ada karier yang mengukuhkan posisiku, yang ada hanyalah kehidupan yang aku pilih sendiri. Kehidupan yang penuh dengan ruang untuk berkembang, untuk mengajar, dan untuk merasakan kembali makna hidup. Sejak aku meninggalkan dunia kepolisian, aku memutuskan untuk menjadi sukarelawan. Di lembaga sosial. Bekerja dengan orang-orang yang membutuhkan, berbicara dengan mereka, membantu mereka yang kesulitan. Semuanya memberi kepuasan yang lebih dalam dari apa yang pernah aku rasakan. Ketika aku melihat senyum di wajah anak-anak yang aku ajar, atau ketika seorang ibu yang kehilangan harapan menemukan secercah cahaya dalam hidupnya, aku tahu bahwa aku sedang melakukan hal yang benar. Ada satu hal yang selalu kuingat. Aku tidak pernah merasa lebih hidup daripada ketika aku berada di sana, bersama mereka yang benar-benar membutuhkan. Aku merasa bisa memberi sesuatu yang lebih dari sekadar materi, bisa memberi hati dan kehadiran, yang mungkin lebih berharga daripada apa pun yang bisa dibeli dengan uang. Hari demi hari, aku mulai merasa damai. Tanpa lencana, tanpa jabatan, aku merasa hidupku lebih penuh. Aku bisa duduk di tepi jalan dengan anak-anak yang bermain bola, berbicara dengan mereka tentang apa yang mereka impikan di masa depan. Aku bisa melihat mereka berkembang, memberi mereka pelajaran hidup yang aku sendiri pelajari dari pengalaman pahitku. Aku tidak pernah menyesal dengan keputusan ini. Setiap pagi, aku berjalan menuju rumah kecilku dengan rasa tenang. Setiap malam, aku duduk di depan makam Bu Sri, membaca surat-suratnya yang dulu tidak sempat terkirim. Aku tahu, meski dia sudah tidak ada di dunia ini, doa-doanya selalu ada bersamaku. Dan itu sudah cukup. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang berhembus pelan menggetarkan daun-daun yang bergoyang di pohon-pohon sekitar rumah kecilku. Aku duduk di tempat tidur, memandang langit-langit yang gelap, mencoba mengumpulkan pikiran-pikiran yang datang dan pergi. Tidur tidak datang dengan mudah akhir-akhir ini. Sepertinya setiap malam ada saja yang harus kupertimbangkan. Ada kenangan yang selalu kembali, berputar-putar dalam kepalaku, seperti film yang tak bisa kuhentikan. Namun, malam itu, aku tertidur lebih cepat dari biasanya. Dalam tiduran itu, aku merasa diriku dibawa ke sebuah tempat yang sangat familiar, namun entah kenapa terasa berbeda. Aku berada di sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari rumah yang kuinginkan, dan di depanku berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana,
Rambutnya hitam panjang yang dulu sering ia rapikan dengan lembut. Wajahnya sudah tidak muda lagi, namun senyumnya tetap sama. Penuh kasih, penuh kedamaian. Itu adalah Busri, ibuku. Aku terdiam sejenak, hampir tidak percaya. Aku ingin memanggil namanya, tetapi lidahku terasa keluh. Hanya mataku yang bisa bergerak, menatapnya penuh perasaan. Aku ingin menangis, aku ingin memeluknya, dan berkata betapa banyak hal yang tidak sempat kukatakan. Maafkan aku, Bu, kataku dalam hati, tetapi kata-kata itu terjebak, tidak bisa keluar. Busri mendekat dan mengusap kepalaku dengan lembut, seperti yang sering ia lakukan ketika aku masih kecil. Akhirnya kamu pulang, Nak, katanya dengan suara lembut yang membuat hatiku terasa penuh dan hangat. Suaranya, yang dulu selalu menjadi penenang dalam hari-hariku, kembali mengalir di telingaku, menembus dinding-dinding keraguan dan rasa bersalah yang selama ini mengikatku. Aku menatapnya. Mataku mulai berkaca-kaca. Bu, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Suaraku tercekat. Aku sudah terlalu lama jauh dari rumah, dari kamu. Aku tahu aku telah banyak membuat kesalahan. Busri tersenyum, senyum yang penuh dengan pengertian. Aku tahu, Nak. Kamu selalu punya cara untuk menemukan jalanmu sendiri. Aku tidak pernah marah padamu. Kamu selalu ada di hatiku. Meskipun jarak memisahkan kita, aku merasa seperti seluruh tubuhku dibalut kehangatan. Sesuatu yang telah lama hilang. Sesuatu yang aku kira sudah tidak akan pernah kutemukan lagi. Tiba-tiba kembali ada. Rasa bersalah yang selama ini menghantuiku, yang membuat setiap langkahku terasa berat, mulai memudar. Aku bisa merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyesalan. Itu adalah pengampunan. Pengampunan yang aku kira tidak akan pernah datang. Bu, apakah kamu benar-benar sudah memaafkanku? Tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Busri mengangguk pelan, matanya yang lembut memandangku penuh kasih sayang. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Nak. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yang penting sekarang adalah kamu menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Itulah yang aku harapkan untukmu. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Hatiku dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tahu, inilah momen yang selama ini aku cari. Momen yang selama bertahun-tahun aku harapkan. Busri, ibuku, telah memaafkanku. Bahkan tanpa aku menyadarinya, dia sudah memberikan maaf yang aku butuhkan untuk bisa melangkah maju. Kemudian, seperti angin yang membawa kabar baik, Busri perlahan mulai menghilang. Aku ingin memanggilnya, tetapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa melihatnya pergi, senyumnya tetap terpatri di dalam ingatanku. Aku terbangun dengan napas yang berat, tubuhku kedinginan, meskipun selimut masih menyelimutiku rapat. Matahari belum sepenuhnya terbit. Tapi aku merasa seolah ada cahaya yang datang begitu terang dalam hatiku. Aku menyeka wajahku, merasakan air mata yang tak kuingat kapan jatuh. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kebahagiaan. Kebahagiaan yang datang terlambat. Aku duduk di tempat tidur, merasakan kekosongan yang digantikan dengan kedamaian. Mungkin aku masih belum bisa sepenuhnya melepaskan masa lalu. Tapi sekarang aku tahu satu hal. Aku tidak lagi membawa beban yang berat itu sendirian. Busri sudah memaafkanku. Dan meskipun dia sudah tidak ada, doa-doanya masih hidup, masih ada bersama aku. Aku menatap keluar jendela, melihat matahari yang perlahan mulai terbit. Keindahan pagi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi perasaan kosong, tidak ada lagi rasa bersalah yang menghantui. Semua itu sudah aku lepaskan, meskipun mungkin sedikit terlambat. Aku tahu sekarang bahwa aku harus melangkah maju, karena dunia ini masih penuh dengan kesempatan yang bisa kugapai. Di luar, anak-anak yang aku ajar sedang bermain. Mereka tertawa riang, penuh dengan semangat hidup yang aku dulu miliki. Aku merasa terhubung dengan mereka, merasa bahwa hidupku yang baru ini bukanlah sebuah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih baik.
Aku tahu ini bukanlah akhir dari perjalananku. Mungkin inilah awal yang aku butuhkan untuk benar-benar pulang ke rumah yang sejati, rumah yang penuh dengan kedamaian dan pengampunan. Dan dengan itu, aku bangkit dari tempat tidur, siap memulai hari baru, membawa harapan yang baru. Tahun berganti, dan begitu juga dengan hidupku. Masa lalu yang selama ini menghantuiku perlahan mulai pudar, namun jejaknya tetap ada, terukir di setiap langkah yang kuambil. Di atas tanah yang dulu pernah menjadi rumah yang penuh kenangan, aku kini berdiri di tempat yang dulu terasa begitu berat untuk kutinggalkan. Namun kini, aku berdiri dengan kepala tegak, siap menatap masa depan. Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi suatu hari aku memutuskan untuk membangun sebuah taman kecil di tanah itu. Tanah yang dulunya menjadi saksi bisu dari segala kesalahan, penyesalan, dan air mata. Tanah yang dulu penuh dengan bayang-bayang masa lalu, yang tak pernah mudah kutinggalkan. Namun sekarang, aku ingin mengubahnya. Aku ingin menjadikannya tempat yang penuh dengan hidup, dengan keceriaan, dengan cinta. Di sini, di tanah yang dulu, aku menanam bunga-bunga. Bunga-bunga kecil yang mungkin tidak terlalu mencolok, tetapi tumbuh perlahan, menguatkan diri mereka dengan cara mereka sendiri. Begitu juga aku. Aku tumbuh kembali, menjadi lebih kuat, menjadi lebih damai. Di tengah taman kecil itu, aku menempatkan sebuah bangku kayu tua. Bangku itu bukan bangku sembarangan. Itu adalah tempat di mana aku bisa duduk, merenung, dan melihat bagaimana anak-anak bermain dengan bebas. Anak-anak yang tertawa, berlari, tanpa beban, tanpa rasa takut. Mereka tidak tahu apa yang pernah terjadi di tempat ini, tetapi mereka tahu bagaimana menikmati hidup mereka. Papan kayu yang terletak di bangku itu bertuliskan satu kalimat. Untuk yang pernah dilupakan, namun tak pernah berhenti mencinta. Aku terdiam sejenak saat pertama kali menulisnya. Kata-kata itu bukan hanya untuk ibuku, tapi juga untuk diriku sendiri. Karena meskipun aku merasa banyak hal yang telah hilang, aku masih memiliki cinta. Cinta yang tak pernah berhenti meski segala macam cobaan datang menghampiri. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, aku duduk di bangku kayu tua itu, memandangi anak-anak yang sedang bermain. Ada seorang anak laki-laki yang sedang mengejar temannya dengan tertawa ceria. Ada seorang gadis kecil yang menggambar di tanah dengan kapur. Lalu ada juga seorang anak yang duduk sendiri, tampaknya sedang merenung, seperti aku dulu. Aku tidak mengganggu mereka, hanya memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada yang lebih indah dari melihat generasi muda yang penuh dengan harapan dan impian, yang tidak tahu apa yang pernah terjadi di tempat ini, tetapi tahu bagaimana cara menikmati hidup mereka. Suatu sore, seorang anak perempuan mendekatiku. Dia berjalan pelan, seolah-olah ragu untuk mengganggu. Namun, ketika dia sampai di dekatku, dia berhenti dan berkata dengan suara kecil, "Pak, kenapa bangku ini ada tulisan begini?" Aku tersenyum dan mengangguk pelan. Itu untuk mengingatkan kita semua bahwa ada hal-hal yang kadang kita lupakan. Tapi, cinta itu tidak pernah hilang. Cinta selalu ada, bahkan dalam bentuk yang berbeda. Anak itu mengerutkan kening, lalu duduk di bangku itu sambil memandangi papan kayu. Cinta? Apa itu? Aku tertawa ringan, menatap wajah polosnya. Cinta itu adalah saat kita peduli pada seseorang, saat kita ingin melihat mereka bahagia, bahkan ketika kita sendiri merasa sakit. Cinta itu bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang memberi. Anak itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk pelan, lalu berlari kembali untuk bergabung dengan teman-temannya. Aku kembali memandang taman kecil itu, merasa ada kedamaian yang mengalir dalam diriku. Mungkin aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku bisa memilih untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Tahun-tahun berlalu, dan aku semakin sering berada di sini, duduk di bangku kayu itu, melihat anak-anak tumbuh dan belajar. Aku tidak lagi merasa kesepian. Aku merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang penuh dengan harapan dan cinta. Aku tahu aku tidak sempurna, dan mungkin aku tidak akan pernah bisa memperbaiki semua yang telah terjadi. Tetapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak lagi dipenuhi dengan penyesalan. Aku telah memaafkan diriku sendiri,
dan aku belajar untuk mencintai lagi. Tidak hanya mencintai orang lain, tetapi juga mencintai diriku sendiri. Taman ini, di tanah yang dulu adalah simbol dari perjalanan panjangku. Perjalanan yang penuh dengan lika-liku, dengan kesalahan dan pengampunan, dengan kebahagiaan dan kesedihan. Tetapi di sini, di atas tanah yang dulu, aku merasa damai. Aku merasa pulang. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika anak-anak ini tumbuh dewasa dan mengenang taman kecil ini, mereka akan ingat bangku kayu tua yang sederhana dan papan bertuliskan kata-kata yang mengingatkan mereka bahwa cinta itu abadi, meskipun kadang terlambat datang. Aku berdiri dari bangku itu dan melangkah perlahan. Anak-anak masih bermain, masih tertawa, dan aku tahu bahwa hidupku telah berubah. Aku mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku bisa membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan yang penuh dengan cinta, pengampunan, dan kedamaian.